Oktaviani. Hadirah, Pak. Oke. Octavia Indah. Octavia Indah. Ada ya, ada Indah ya. Arif Wibowo. Arif Wibowo. Arif Wibowo belum. Alita Rismayandi. Hadirah, Pak. Oke. Rahmati. 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 Belum. Kauni Latifah. Kauni Latifah. Hadirah, Pak. Hadirah. Iya. Alif Khan. Pak, hadirah. Oke. Hadirah. Ya. Raihatul Jannah. Hadirah, Pak. Hadirah. Laila Dina. Hadirah, Pak. Oke. Ivana Laudira. Hadirah. Oke. Lutfi Anissa. Hadirah, Pak. Oke. Putri Anissa. Hadirah, Pak. Oke. Hadirah. Siti ya. Siti Imratul. Siti Imratul. Hadirah, Pak. Oke. Muhammad Syafiqur Rahman. Muhammad Syafiqur Rahman. Muhammad Syafiqur Rahman. Belum. Zahra Maharani. Zahra Maharani. Hadirah. Ada ya. Oke. Zahratul Yasmin. Hadirah, Pak. Oke. Hafidhatul Nafi'ah. Hadirah, Pak. Amirul Syah Alam. Rif'an Azwar. Saya ulangi lagi. Hafidh Hidayatullah. Abdul Muiz. Umil tadi sudah. Yanwar. Yanwar. Arif Wibowo. Belum. Rahmati. Hadirah, Pak. Oke. Syafiqur Rahman. Syafiqur Rahman. Belum. Zahra Maharani. Hadir, Pak. Mana Zahra? Saya, Zahra. Oke. Baik, nanti yang belum nanti setelah presentasi ini kita pesan lagi ya. Bahkan maka juga materi silakan sampaikan hal-hal yang penting saja. Nanti kita diskusikan. Saya tambahi hal-hal yang belum disampaikan saja. Baik, silakan materi yang utama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Beta Marti selaku pemangku mata kuliah yang saya hormati kelas KIP kali ini kelompok kita akan membahas hadis tipologi hakam, istihad tipologi hakim, istihad hakim dan hakim wanita. Sebelumnya perkenalkan, saya Emil Salam, NIM 101230075. Dan saya kawan Langsung saja kita mulai dari materi pertama, yaitu hadis itu diambil dari hadis Abu Dawud nomor 3102 yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan As-Sami telah menceritakan kepada kami Khalid bin Khalifah dari Abu Hashim Mulaidah dari ayahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seseorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, lalu kemungkinan dengannya seseorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, lalu berlaku lalim dalam berhukum, maka ia berada di neraka. Dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebutuhannya, maka ia berada di neraka. Abu Daud berkata, hadis ini adalah yang paling sahih dalam hal tersebut, yaitu hadis Ibnu Buraidah yang mengatakan hakim ada tiga. Kemudian kritik mantan dari hadis tersebut, kesesuaian dengan prinsip syariat. Isi hadis sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kejelasan pembagian hakim. Berikan penjelasan tentang tiga kategori hakim, yaitu ada hakim idealis. Hakim idealis memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Mereka menolak segala bentuk suap dan berusaha untuk mencapai keputusan yang adil berdasarkan nilai-nilai hukum yang ideal, atau hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan ganjaran surga. Kemudian yang kedua itu ada hakim materialis.
hakim materialis, yaitu hakim ini berorientasi pada keuntungan materi, sehingga menjadikan perkara sebagai sumber komoditas untuk mendapatkan imbalan. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas keadilan, atau hakim yang mengetahui kebenaran tidak bertindak zalim dalam keputusan dihukum di neraka. Kemudian hakim pragmatis. Hakim pragmatis yaitu hakim yang bersikap fleksibel, mengikuti situasi yang menguntungkan. Mereka akan menerima tawaran dari pihak-pihak tertentu jika dianggap menguntungkan, tetapi juga bisa bersikap netral jika tidak ada imbalan atau suap tersebut. Hakim yang tidak memiliki ilmu tetapi tetap memutuskan perkara juga di neraka. Materi selanjutnya Mbak Latifah, Mbak Audi Latifah. Selanjutnya yaitu ijtihad hakim. Ijtihad adalah hukum syariat yang sifatnya menyangkut persoalan amaliyah, bukan persoalan keimanan dan akhlak, yang dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh atau mujtahid dengan menerapkan metode istinbat atau penggalian. Ijtihad hakim itu terdapat pada nomor 6850 yang bunyinya hadasana Abdullah bin Yazid al-Muqar al-Maki hadasana Awiyah bin Syuraih hadasani Yazid bin Abdullah bin Al-Had Ibrahim bin Harith Bushri bin Sa'id an Abi Qais Maula Amr wabni As an Amr wabni As annahu sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Qala fahadastu bihadzal hadits bin Amr wabni Hazim faqala hakada hadasani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah wa qala Abdul Aziz bin Muttalib an Abdullah bin Abi Bakrin Abi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid al-Mukri al-Mukri telah menceritakan kepada kami Haywa bin Syuraih telah menceritakan kepada Abu Yazid bin Abdullah bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris dari Bushr bin Sa'id dari mantan budak Amrin bin As dari Amrin bin As. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad lantas ijtihadnya salah atau meleset, baginya satu pahala. Kata Amrin, maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazim, dan ia berkata, beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, dan Abdul Aziz bin Al-Muttalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semisalnya. Kandungan hadis tersebut ijtihad dilakukan ketika tidak ada bukti dalam Al-Quran dan hadis yang dapat menjawab pertanyaan hukum perkara tersebut. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dengan standar tertentu, sehingga tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dari sudut hukum agama. Jika mujtahid melakukan ijtihad dan menjawab dengan benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Namun jika ia melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya tidak benar, ia akan mendapatkan 1 pahala. Kemudian kritik sanad hadis tersebut. Hadis ini
ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana sanad dari hadis tersebut itu hingga pada sahabat Rasulullah. Ada 2 jalur sanad di dalam hadis ini. Jalur sanad hadis ini terdiri dari beberapa tingkatan perawi. Yang pertama yaitu Abdullah bin Yazid al-Mukri al-Maki. Perawi tersebut sikoh. Kemudian ada Haywah bin Shuraih. Kemudian Yazid bin Abdullah bin Al-Had. Kemudian Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris. Kemudian Bushir bin Sa'id. Kemudian Abu Qais atau Maula Amr bin Al-As. Kemudian Amr bin Al-As. Sanad ini itu pada umumnya sahih karena semua perawinya dinilai sikoh oleh para ulama hadis. Kemudian kritik matan hadis tersebut, yaitu kesesuaian dengan Al-Quran dan prinsip-prinsip syariat. Hadis tersebut itu sesuai dengan konteks syarat dan ijtihad dalam Islam. Kemudian tidak ada penyimpangan dari logika. Artinya matan ini itu masuk akal karena memberikan penghargaan kepada seorang hakim yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran meskipun bisa saja dia salah. Kemudian kesesuaian dengan hadis yang lain. Artinya hadis ini memiliki syawahid atau penguat dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menunjukkan bahwa maknanya sudah dikenal di kalangan para sahabat. Selanjutnya, hakim perempuan. Hadis hakim perempuan itu terdapat pada hadis Bukhari nomor 6570 yang bunyinya hadasana Utsman bin Haitami, hadasana Auf bin Al-Hasan dan Abi Bakrah laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal lama balagon Nabiya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku ibnata Kisra lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haitham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, jikalau berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi. Tepatnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja. Beliau langsung bersabda, tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Kritik sanad dari hadis tersebut yaitu Nufai bin Al-Haris bin Kildah As-Saqafi. Dia adalah tabi'in kalangan biasa, hidupnya di Basrah. Kemudian ada Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Bashri. Beliau adalah tabi'in kalangan pertengahan, hidup di Basrah. Kemudian ada juga Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Hajri. Beliau adalah tabi'in. Kemudian Utsman bin Al-Haitham bin Jahm Al-Abdi Al-Ashri. Beliau adalah tabi'ul atsba, kalangan tua, hidup di Basrah. Hadis tersebut itu sahih. Kemudian hadis ini sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Perawi dalam hadis ini itu seluruhnya sikoh, dan hadis ini tidak syad karena ditemukan adanya sanad lain yang menjadi syahid dan mutabi. Ada juga hadis yang memperbolehkan bahwasanya perempuan itu bisa menjadi hakim, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 6605 yang berbunyi hadasana Ismail hadasani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'a wa kullakum fal imamu alladhi 'alan nasi rajulun an ra'iyatihi wa rajulun ala ahli baitihi wa wal mar'atu ra'iyatan ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatan anhum wa abdur rajul alama sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakulakum wa kulakum mas'ulu an ra'iyatih. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian ada bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dalam hadis tersebut, kata ro'in atau pemimpin itu menurut para ulama adalah orang yang menjaga, yang mendapat amanah, dan yang harus memilih yang baik dalam mengurusnya. Yakni bahwa setiap orang yang memiliki bawahan maka dituntut berlaku adil dan menegakkan kemaslahatan baik yang terkait dengan agama maupun dunianya. Oleh karena itu, semua orang yang diangkat Allah sebagai amin atau penanggung jawab terhadap sesuatu, maka ia harus melakukan nasihah yang terbaik di dalamnya, mengarahkan kesungguhan dalam memelihara dan mengurusnya. Hakim perempuan. Hakim perempuan terkait dengan surat An-Nisa ayat 34, yang mana ayat ini itu sering dijadikan landasan untuk tidak memperbolehkan perempuan berperan di ranah publik. Kasus tersebut dilatar belakangi oleh hadis Nabi yang melarang perempuan menjadi pemimpin sholat bagi laki-laki. Namun dalam syariat Islam diketahui banyak sahabat perempuan yang berperan sebagai rujukan hukum layaknya hakim. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Safiyah, dan Ummu Habibah, dan juga yang lainnya. Menurut mayoritas ulama Syafi'i, Hambali, dan Maliki, perempuan itu dilarang menduduki jabatan peradilan. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis perkara, baik sengketa harta benda, qisas, had, atau perkara lainnya. Menurut madhab Hanafi, undang-undang saat ini hanya sedikit menyimpang dari pendapat mayoritas. Namun, ulama madhab Hanafi diberi kebebasan tertentu sepanjang seseorang memenuhi persyaratan tertentu. Ia boleh menjabat sebagai hakim. Kemudian hakim perempuan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menggabungkan hukum adat, Islam, dan eks-Barat. Dalam sistem hukum nasional, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam berperan besar dan terus berkembang. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR dan ICSCR, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menjamin kesetaraan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang 1945 juga menegaskan persamaan hak, seperti pada pasal 27. Ya, Ya, Pak. Ya, baik. Jadi ada yang dalam presentasi, nomornya hanya 2 kok. Ya, 2, Pak. Ya, baik.
Kita lanjut ke pemakalah selanjutnya ya. Silakan pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10, saya atas nama Ali Aziz dengan NIM 101230334 dan juga bersama Maila Dina dengan NIM 101230061. Oke. Jadi kami mendapat satu bab terkait etika profesi hakim. Sebelum kami lebih lanjut untuk menjelaskan, kami tidak menyediakan fasilitas PPT dalam proses presentasi. Jadi teman-teman silakan bisa membuka makalah yang sudah kami kirim ke grup mata kuliah. Oke, kita mulai dari hadis etika profesi hakim. Dalam hadis etika profesi hakim ada dua indikator yang akan dibahas dalam materi kali ini adalah bagaimana seorang hakim itu adil dan juga tidak membuat keputusan pada saat marah. Kita mulai dari yang pertama tentang pengertian hakim. Secara singkatnya adalah memutus perkara di pengadilan atau biasa juga disebut dengan qadhi. Yang pertama adalah hadis larangan. Yang pertama adalah hadis tentang bersifat adil. Dari kami mengambil dua subbab terkait adil. Yang pertama hadis hakim tentang persamaan kepada orang yang berperkara. Yang kedua adalah terkait mendengar keterangan kedua belah pihak. Yang pertama adalah kita mulai dari hadis tentang mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Kami mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tertuang dalam satu kitabnya yaitu kitab Sahih Muslim. Otomatis hadis ini adalah hadis sahih. Dan juga hadis ini juga diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, juga tertera dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya adalah hadasana Hanadun hadasana Husain ila akhirih. Bisa dibaca oleh teman-teman, mungkin ketika membaca bersama artinya akan lebih jelas. Pada intinya adalah matanya mengatakan jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua. Niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum. Dalam hadis ini, ketika kita sorot dari mata sanadnya, dalam artian kritik sanad, ada beberapa
rawi yang sudah kami takhrij. Yang pertama dari Hanad bin Asari bin Mus'ab At-Tamimi Ad-Darimi. Beliau adalah kalangan tabi'ut tabi'in dari golongan tua, kalangan tua. Itu di Kufah wafat pada tahun 243 Hijriah. Menurut Imam An-Nasai, beliau adalah siqah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga ahli hadis, beliau mengatakan juga siqah. Kedua adalah dari Al-Husain bin Ali bin Al-Walid Al-Jufi. Beliau kalangan dari tabi'in tapi kalangan biasa. Beliau itu sama seperti Hanad di Kufah dan wafat 203 Hijriah. Menurut Ibnu Hibban dan juga menurut Ibnu Hibban beliau siqah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga siqah. Sanad ketiga dari rawi Zaidah bin Qudamah As-Saqafi. Dia adalah tabi'in, juga kalangan tua, hidup di Kufah dan juga wafat pada tahun 161 Hijriah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau siqah. Yang keempat ada Simak bin Harb bin Aus Ad-Duhali Al-Bakri. Beliau kalangan tabi'in, hidup dan wafat di Kufah. Beliau wafat tahun 123 Hijriah. Menurut An-Nasai, beliau tidak siqah. Bahkan menurut Adz-Dzahabi, beliau memiliki hafalan yang jelek, dalam artian beliau tidak dobet ketika melihat ciri-ciri rawi, beliau tidak dobet atau jelek hafalannya. Yang kelima ada Hanasi bin Al-Mu'tamir. Beliau adalah golongan tabi'in pertengahan. Beliau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau siqah. Menurut An-Nasai, menurut Abu Dawud beliau juga siqah. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Seperti kita tahu, beliau adalah golongan sahabat dan juga sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah golongan sahabat dan sudah jelas ketika sahabat tidak perlu didekati lagi dan juga dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita lihat sanadnya dari hadis tersebut, ketika kita teliti bahwa hampir semua perawi itu siqah. Hanya ada satu perawi yang dinyatakan tidak dobet atau tidak siqah dalam artian kurang. Beliau adalah Simak ibnu Harb. Kualitas kedobitannya lemah. Tapi walaupun ada satu rawi yang tidak siqah dalam artian dobet, tidak dobet juga, dobet. Hal ini masih dinyatakan ketika dengan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, hadis ini dikatakan yang masih baik, dalam artian masih bisa diterima. Karena banyak jalur-jalur yang lain juga hadisnya sama, walaupun tidak dengan sanadnya Simak ibnu Harb. Tapi inti pada hadis itu dari rantai sanad yang lain itu masih sama. Untuk kritik muatannya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis tersebut tidak sekali akan tetap berulang-ulang. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan pada saat dialog, beberapa dialog dalam artian hadis ini sering diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam forum pada zaman sahabat. Ini ketika kita teliti dari hukumnya, maka isinya, kandungan hukumnya memberi
satu petunjuk bahwa seorang hakim wajib mendengarkan pernyataan dari pihak yang mengajukan gugatan. Kemudian juga mendengarkan jawaban atau sanggahan dari pihak tergugat. Dalam artian, hakim wajib untuk mendengarkan orang yang tergugat dan juga mendengarkan orang yang menggugat. Dalam artian, hakim harus menjadi pendengar yang adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa atau berurusan. Oleh karena itu, seorang hakim tidak boleh memberi putusan hukum hanya berdasarkan pernyataan pihak yang mengajukan gugatan. Hakim tidak boleh memihak salah satu, apalagi memihak orang yang melakukan gugatan. Maka hakim juga harus mendengar keterangan pihak yang tergugat. Dengan demikian, haram memberi putusan hukum keterangan atau laporan dari kedua belah pihak. Dalam artian ketika ingin memutuskan hukum, seorang hakim harus mendengarkan laporan dan juga keterangan dari kedua belah pihak agar di situ adil di mata keduanya dan juga tidak memihak. Itu hadis tentang mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, yang dalam artian ketika hakim bisa menjelaskan keterangan dari kedua belah pihak, bisa dikategorikan sebagai hakim yang adil. Terus bagaimana dengan hadis tentang adil yang kedua? Kami dari kelompok kami mengambil tentang hadis persamaan perlakuan kepada orang yang berperkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Zubair. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Abdullah bin Mubarak, hadatsana Mus'ab bin Sabit dari Abdillah Al-Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khadmaini bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan bahwa dua orang yang saling berselisih hendaklah duduk di hadapan hakim. Rasulullah SAW pada zaman dahulu memutuskan bahwasanya ketika ada dua orang yang berselisih atau bersengketa, maka keduanya harus duduk di hadapan hakim. Ketika kita lihat hadis tersebut dari sanadnya, takhrij rawi, kami sudah mentakhrij rawi, dimulai dari Ahmad bin Mani bin Abdurrahman Al-Baghawi. Beliau adalah kalangan Tabiul Atsba, kalangan tua, hidup di Baghdad, wafat di Baghdad tahun 244 Hijriah. Menurut An-Nasai beliau sikoh, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau sikoh hafid. Yang kedua adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadi Al-Hanbali Al-Marwazi. Beliau adalah tabi'ut tabi'in di kalangan pertengahan, hidup di Himas, wafat di Irak 81 Hijriah. Menurut Yahya bin Ma'in beliau sikoh, menurut Abu Hatim beliau sikoh, menurut Ahmad bin Hanbal beliau hafid. Yang kedua adalah Mus'ab bin Sabit bin Abdullah Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau adalah tabi'in kalangan biasa, hidup dan wafat di Madinah tahun 1157 Hijriah. Menurut Nasai beliau sikoh, menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut Ahmad bin Hanbal beliau adalah dhaiful hadis. Menurut Yahya bin Ma'in beliau dhaif. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau adalah layyinul hadis. Kemudian ini dari Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau adalah dhaiful hadis. Yang keempat dari Abdullah bin Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad Al-Asadi Al-Quraisy. Beliau adalah sahabat, jelas ketika kita melihat definisi sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Ketika kita lihat beliau adalah sahabat, jelas sudah pasti seorang sahabat mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan
dari sanadnya ada satu yang masih menjadi perdebatan, yaitu Mus'ab bin Sabit. Ada yang mengatakan beliau adalah sikoh, ada juga yang mengatakan beliau adalah dhaiful hadis dan lain sebagainya. Ada perdebatan, tapi secara rincinya hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih karena dari sisi periwayatannya hampir semua rawi itu sikoh. Untuk kritik matanya, hadis ini menunjukkan bahwa menjelaskan bahwasanya jika ada persengketaan atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka sangat disyariatkan keduanya itu duduk di hadapan hakim. Hakim menempatkan mereka berdua dalam posisi duduk yang sama, berjajaran dan intinya sama dalam satu tempat. Oleh karena itu pentingnya bagi seorang hakim untuk menempatkan pihak yang berperkara dalam posisi yang sama di hadapannya. Perlakuan yang sama antara pihak yang bertikai adalah salah satu tuntutan yang paling mendasar bagi seorang hakim. Ketika jenengan sedaya pada suatu saat nanti ingin menjadi hakim, harus menjadi hakim yang memang melakukan perlakuan yang sama kepada kedua belah pihak, tidak pada salah satu pihak. Karena orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Baik sama seperti ketika kita membaca undang-undang dasar, kita konteks Indonesia, ya semua orang sama di mata hukum. Sama ketika dalam konteks Islam, semua orang sama di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, atau status ekonomi. Semua orang yang bersengketa ketika kita lihat dari kacamata hakim itu sama semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Baik itu penguasa, baik itu rakyat biasa, rakyat jelata, semuanya sama di depan mata hakim. Maka dalam konteks hadis ini, Rasulullah telah mempraktikkan pada zaman dahulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, bahwasanya Rasulullah juga mempraktikkan hal tersebut. Ketika ada sahabat yang berselisih, beliau mendudukkan keduanya bersama dalam satu forum bersandingan, dan juga Rasulullah tidak memihak siapapun walaupun di situ ada yang bersalah. Intinya pada hadis ini memberikan satu kesimpulan, hakim harus bersikap adil dalam memberikan fasilitas tempat duduk dan ketika menyambut kedatangan kedua orang yang bersengketa. Hakim hendaknya menempatkan keduanya di hadapannya, tidak di sebelah kanan atau kirinya. Hakim juga harus bersikap sama ketika memandang dan berbicara kepada kedua belah pihak. Itu terhadap salah satunya. Penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maila. Ya, terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Untuk yang terakhir, ini adalah hadis larangan memutus perkara dalam keadaan marah. Di kelompok kami ini mengangkat hadis susunan riwayat Sahih Imam Muslim yang berbunyi Hadasana Fataibatu bnu Sa'idin hadasana Abu Awanatu an Abdul Malik ila akhirih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Dia berkata, suatu hari ayahku menulis surat dan sebenarnya akulah yang menuliskannya kepada Ubaidillah bin Abu Bakrah yang sedang menjabat sebagai hakim di negeri saja. Di antara isinya yaitu, wahai Ubaidillah, janganlah kamu menetapkan suatu hukum di antara dua orang sedangkan kamu dalam keadaan marah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang menetapkan hukum
Janganlah seseorang menetapkan hukum di antara dua orang yang bersengketa, sedangkan dia dalam keadaan marah, dan telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dalam jalur lain, disebutkan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami Yahmu keduanya telah menceritakan kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Abdul Malik bin Umar dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kritik sanad. Dalam hadis tersebut banyak rawi yang sanadnya sikoh menurut kalangan ulama karena Kutaibah ini seluruh rawinya bersifat adil dan dobet serta sanadnya dalam keadaan bersambung. Itu berarti hadis yang diteliti ini memenuhi unsur-unsur kaidah kesahihan sanad sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad hadis yang bersangkutan adalah berkualitas sahih. Kemudian ada kritik matan. Kandungan matan hadis ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihatilah aku. Nabi bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian dia pun mengulanginya berkali-kali dan beliau bersabda, janganlah kamu marah. Seperti itu. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa marah dapat saja terjadi di setiap manusia, termasuk Nabi Musa. Oleh karena itu, kondisi marah tidak dapat dihindari dalam diri manusia. Namun, dalam hadis lain dicontohkan dalam kisah Al-Zubair tentang pengairan bahwa Nabi pernah memberi putusan hukum kepadanya di saat sedang marah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami Al-Laits dan bahwa ada orang Ansor berselisih dengan Az-Zubair di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah aliran air yang datang dari dataran tinggi yang mereka gunakan untuk menyiram rumah. Kemudian orang Ansor itu berkata, kirimlah air yang mengalir, namun ia enggan melakukannya. Maka mereka pun berselisih di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Az-Zubair ini, siramlah wahai Zubair, kemudian alirkan air ini untuk temanmu. Lalu orang Ansor itu marah dan berkata, Rasulullah, apakah karena ia anak bibimu? Maka memerahlah wajah Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, siramlah, kemudian tahan airnya hingga ia kembali ke dinding pembatas. Lalu Az-Zubair ini berkata, demi Allah, aku tidak menyangka ayat ini turun berkaitan dengan masalah itu. Penjelasan hadis ini, dalam hadis itu terdapat larangan mengadili atau
atau menetapkan hukum dalam keadaan marah, sebab dari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tidak dibolehkan memutuskan hukum dalam keadaan marah. Dengan demikian, hukumnya haram seorang hakim mengadili perkara hukum dalam keadaan marah sehingga berakibat pada batalnya putusan yang diberikan dalam kondisi ini. Namun dalam pelaksanaannya, hendaknya seorang hakim tidak sedang dalam kondisi marah supaya keputusan yang benar dan berkeadilan ini bisa diterapkan oleh hakim dengan baik. Karena kondisi tersebut dapat menghalangi hakim untuk mengonsentrasikan hati maupun pikiran secara optimal. Berkaitan dengan hukum menetapkan putusan dengan keadaan marah, maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengharamkannya, sebagian mengharamkan sebagaimana disebutkan hadis di atas, dan juga ada yang memakruhkan saja. Bahwa hukumnya makruh itu karena menimbang sebab larangan yang tercantum, sementara marah itu sendiri tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memutuskan hakim. Secara kontekstual, larangan ini muncul karena hakim yang sedang marah dan tidak dapat berpikir secara jernih dan teliti. Akibatnya akan terjadi kesalahan terhadap putusan hakim yang diberikan. Oleh karena itu, jika masih dapat dibedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka tidak diharapkan untuk memberikan keputusan hukum dalam keadaan marah atau paling tidak hukumnya makruh. Adapun keputusan hukum yang diberikan Rasulullah itu di saat beliau sedang marah pada Al-Kisah Az-Zubair, hal itu dikarenakan beliau adalah manusia yang terpelihara dari kesalahannya. Oleh karena itu, kemarahan yang muncul pada diri beliau tidak akan memalingkan dari kebenaran. Jadi teks hadis yang Rasulullah menetapkan pada Az-Zubair ini menunjukkan tidak dibolehkannya menutup hakim hukum dalam keadaan marah itu karena masalahnya sepele. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Maila. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Simpulannya adalah bagaimana adil dan bagaimana etika profesi hakim pada suatu saat jenengan-jenengan ditakdirkan dan diberikan rezeki oleh Allah bisa menjadi hakim di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hendaknya bersifat adil dan juga tidak membuat keputusan pada saat marah. Mohon maaf apabila dari presentasi kami banyak kesalahan, apabila dari kami banyak kekeliruan, dan kita manusia biasa bukan nabi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, dan juga kekeliruan dari kami bisa diluruskan oleh Pak Hafid pengampu mata kuliah di Sakau. Demikian presentasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, saya menambahi sedikit saja. Hakim perempuan ya, ini masih berdebat. Ini selebihnya untuk presentator sudah bagus-bagus lah, sudah menyampaikan materinya. Saya menyampaikan saja. Saya share screen ya.
kawan-kawan yang menambahkan kaitannya dengan jabatan hakim perempuan yang ini menjadi di kalangan ulama. Baik, salah ya. Kelihatan ya, saya bukan BPT ya, materi. Kaitannya dengan hakim perempuan yang ini masih menjadi debat di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3 kelompok yang berargumentasi dengan masalah apakah ini di situ saya telah menyampaikan pendapat bahwa aimatul madzhab ala anna dan Quran musliman sami'an basir. Nah, jika syarat seorang qadhi atau hakim itu berakal, merdeka, musliman sami'an basir. Ada perselisihan, yakni ikhtalafu fi syiratil adalah wa dzukurah. Ada yang menjadi perdebatan yaitu masalah al-dzukurah. Apakah hakim itu harus laki-laki? Setidaknya ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa hakim itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Di situ disebutkan wa al-dzukurah fa hiya syartun aydan inda ghairil hanafiyah. Selain Hanafiyah, artinya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, ini syarat laki-laki harus, jadi hakim itu harus laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan itu menjadi qadha atau hakim. Tendensi yang digunakan untuk melarang hakim perempuan tadi sebagaimana dikatakan oleh kawan-kawan, yakni hadis la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jikalau urusannya itu diserahkan kepada perempuan. Nah, di sini kemudian mahal syahidnya adalah walau amruhum imra'atan, jikalau urusan itu diserahkan kepada perempuan. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama berargumentasi kenapa ketika urusan masalah hakim diserahkan kepada perempuan itu tidak akan beres atau tidak boleh. Oleh annal qadha'a yahtaju ilal kamalir ru'yah wa tamamil aqli wal fatanah. Kata ulama yang tidak memperbolehkan hakim sebagai perempuan sebagai hakim dengan potensi dengan tadi hadis la yufliha qaumun wal amru imra'atan, alasannya li annal qadha' yahtaju ilal kamal ru'yah, bahwa hakim itu harus akalnya harus sempurna, cerdas, wal batanah, cerdas. Nah, sedangkan kata mereka wal mar'atu naqisatul akli, kalau perempuan itu naqisatul akli, akalnya kurang. Ini menurut pendapat mereka. Qalilatul ra'yi, karena argumentasinya adalah sedikit. Nah, ini argumentasi yang dibangun dengan menggunakan hadis tadi la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Nah, pendapat yang kedua ini yang memperbolehkan hakim perempuan tapi dalam ranah perdata. Ini adalah pendapatnya dari
kalangan ulama Hanafiyah. Kata kalangan ulama Hanafiyah, waqala al-Hanafiyah yajuzu an takuna al-mar'atu qadiyan fil amwal ay fil qadahil matan. Boleh perempuan itu menjadi hakim dalam ranah perdata. Di annahu tajuzu syahadatuha fil muamalah, dengan dalil bahwa itu bisa menjadi saksi di dalam masalah muamalah. Ya. Nama yang bolehkan yakni Ibnu Jarir al-Tabari hakiman adiyatan wa yajuzu an takuna qadiyatan. Kata Imam Ibnu Jarir al-Tabari, hakiman alal itlaq, boleh perempuan itu menjadi hakim secara mutlak. Alasan yang mendasarinya adalah seorang perempuan yang boleh menjadi mufti, maka ya juz hakim. Nah, yang akan kita soroti adalah tadi yang dijadikan sebagai tendensi perempuan tidak boleh hakim. Tadi hadis la yafliha qaumun walau amrohum. Kalau kita lihat asbabul wurudnya, ya asbabul wurud dalam hadis itu memiliki sebabnya. Sebabnya itu ketika ya dulu kisahnya ini pernah saya ceritakan mungkin ya, ketika di suatu wilayah Persia, yakni di daerah ini ada seorang raja ya, di negeri Kisra, itu rajanya dibunuh oleh anaknya laki-laki. Kemudian karena rajanya meninggal, nah yang membunuh anak lakinya sendiri bisa menjadi raja. Maka yang menjadi raja adalah anak perempuannya. Nah, saat itu anak perempuannya belum memiliki kompetensi, ya belum memiliki kompetensi. Nah, kalau kita lihat ini memiliki asbabul wurud, maka kalau kita masih ingat di dalam kaidah memahami sebuah teks, itu ada kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi, bahwa yang diperhitungkan adalah kekhususan sabab, bukan keumuman lafaz. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan al-ibratu bi khususis sabab, yang diperhitungkan adalah kekhususan sebab, maka hadis ini tidak bisa secara general dijadikan dasar tidak diperbolehkannya seorang perempuan menjadi hakim. Karena kalau kita lihat perempuan sekarang dengan pendidikan yang setara, ini daya kritis perempuan ini sama saya rasa. Jadi menurut saya bahwa hakim perempuan itu bisa jadi diperbolehkan. Ya. Jadi hadis yang tadi la yafliha qaumun walau amrohum dan ini memang hadis yang masih general, dan itu pun memiliki asbabul wurud. Nah, ketika asbabul wurud itu kita gunakan pendekatan al-ibratu bi khususis sabab, maka tidak bisa secara general perempuan itu tidak boleh menjadi hakim. Itu ya kawan-kawan ya, nanti silakan didiskusikan, makalahnya dipelajari, nanti saya kirim materi saya juga, dan insya Allah makalahnya teman-teman juga sudah bagus ya, nanti kita diskusikan lewat grup itu ya, karena suara saya sudah tidak memungkinkan untuk ngomong terlalu banyak itu ya Pak. Saya lunasan Pak. itu ya. Iya, nanti saya absen lagi. Cukup ya, nanti diskusinya lewat grup WA itu ya. Oke, Saya Pak. absen lagi. Oke, baik. Hafid Hidayatullah ada. Hadir Pak. Hafid Hidayatullah. Mana? Dalam Pak. Oke, baik. Kalau yang saya panggil berarti sudah saya absen tadi ya. Mungkin
Hadiro, Pak. Ya, tadi sudah ambil ya. Yanwar, maaf, Yanwar. Yanwar. Ya, itu Yanwar ya. Oke. Oke, baik. Arif Wibowo dan Arif Wibowo. Arif. Sekali lagi Arif Wibowo. Ada Muhammad Syafiqur Rahman. Muhammad Syafiqur Rahman. Ada Muhammad Syafiqur Rahman. Saya ulangi, Muhammad Syafiqur Rahman. Tidak ada, Pak. Ada Arif Wibowo. Koib. Koib niku. Belum Pak ada ya. Nggak ada. Oke, baik. Oke, yang tidak saya panggil berarti sudah saya absen. Gitu ya. Baik. Kita diskusi lewat WA kalau ada hal yang ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pit. Oi. Pit masuk. Tapi.